Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Haji Heris Hendriana MPD selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Haja Eis Eterohaiti MPD selaku penguji 3. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Ika Mustika MPD selaku penguji 2. Izinkan saya untuk mempresentasikan tesis saya. Perkenalkan, nama saya Yajang Munandar, NIM 19810002 dari Prodi S2 Bahasa Indonesia. Judul tesis saya yaitu pengembangan model pembelajaran menulis teks eksplanasi pada siswa SMA kelas 11 dengan menggunakan metode discovery learning dan strategi relative inferencing, applying, cooperating, transferring, atau disingkat dengan REACT. Latar belakang penelitian, yang pertama, kurangnya minat siswa dalam menulis teks eksplanasi, metode pembelajaran yang kurang menarik karena guru masih menggunakan metode pembelajaran yang lama, yaitu menggunakan metode ceramah saja. Sehingga peneliti membuat sebuah pengembangan penggabungan metode pembelajaran, metode discovery learning, dan strategi REACT untuk meningkatkan keterampilan menulis teks eksplanasi. Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan keterampilan menulis teks eksplanasi dengan menggunakan gabungan metode discovery learning dan strategi REACT. Yang kedua, bagaimana kesulitan-kesulitan siswa dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi sebelum dan sesudah digunakan gabungan metode discovery learning dan strategi REACT. Yang ketiga, bagaimana aktivitas siswa selama pengembangan keterampilan menulis teks eksplanasi menggunakan gabungan metode discovery learning dan strategi REACT. Yang keempat, bagaimana respon siswa terhadap keterampilan menulis teks eksplanasi dengan menggunakan gabungan metode discovery learning dan strategi REACT. Prosedur penelitian, yang pertama potensi dan masalah. Di sini saya melakukan survei langsung, wawancara kepada guru dan siswa yang berada di SMA PGRI 1 Purwakarta mengenai metode dan materi yang sulit dikuasai oleh siswa. Dan guru pengumpulan data, yaitu referensi dari metode pembelajaran, serta buku-buku penunjang pembelajaran. Selanjutnya, desain produk. Setelah desain produk selesai, selanjutnya validasi oleh validator untuk melanjutkan selanjutnya, yaitu revisi desain, selanjutnya uji coba produk. Setelah uji coba produk, revisi produk dan uji coba pemakaian, serta revisi produk, dan terakhir produksi massal. Metode penelitian, jenis penelitian, Research and Development atau R&D. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 11 SMA PGRI 1 Purwakarta, peserta didik MAS Al-Holiliyah, peserta didik SMAN 1 Majalaya, peserta didik SMAN 1 Cimahi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang pertama butiran soal, lembar observasi, lembar angket, dan RPP. Pengolahan data menggunakan SPSS Statistik 22 dan menggunakan mikroskop Excel.
Hasil penelitian yaitu mengembangkan desain pengembangan keterampilan menulis teks eksplanasi dengan menggunakan gabungan metode discovery learning dan strategi REACT. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu mengenai tentang teks eksplanasi dan metode discovery learning dan strategi REACT. Dalam proses gabungan mencakup 5 aspek. Yang pertama aspek sintak, yang kedua aspek sistem sosial, yang ketiga aspek prinsip reaksi, yang keempat aspek sistem pendukung, yang kelima aspek dampak penyerta. Setelah proses gabungan terlaksana atau selesai, selanjutnya diuji cobakan terbatas. Uji coba terbatas telah dilaksanakan, selanjutnya uji coba luas yang terdiri dari 2 sekolah, dan terakhir produk massal. Aspek sintak terdiri dari 9 sintak, yaitu gabungan antara metode discovery learning dan strategi REACT. Sintak pertama mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Sintak kedua, penyajian kelas. Sintak ketiga, pemberian rangsangan digabung dengan relating mengkaitkan. Di sini saya memberikan 2 buah gambar mengenai lingkungan alam dan lingkungan sosial. Serta siswa diminta untuk mengidentifikasi apa yang terdapat dalam gambar tersebut. Sintak keempat, identifikasi masalah experiencing mengalami. Di sini saya membuat kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang siswa yang berbeda pengetahuan atau memiliki pengetahuan yang berbeda. Selanjutnya siswa diminta untuk mengidentifikasi teks eksplanasi yang terdapat dalam buku teks, dan siswa diminta untuk menganalisis yang pertama tentang mengenai kaidah kebahasaan, yang kedua struktur, dan yang ketiga PUEBI yang terdapat dalam teks eksplanasi. Sintak yang kelima pengumpulan data, problem statement digabung dengan applying menerapkan. Di sini saya meminta siswa untuk mengumpulkan data apa yang terdapat dalam teks eksplanasi yang tadi. Selanjutnya sintak ke-6 pengolahan data dan kooperatif bekerja sama. Di sini saya meminta siswa untuk bekerja sama menganalisis isi yang terdapat dalam buku teks untuk berdiskusi. Yang ketujuh, sintak ketujuh pembuktian atau digabung dengan kooperatif bekerja sama, yaitu siswa diminta memaparkan hasil dari kerja kelompoknya di depan kelompok lain. Sintak ke-8 penarikan kesimpulan dan mentransfer. Di bawah bimbingan guru, siswa membuat kesimpulan mengenai teks eksplanasi yang terdapat dalam buku teks tersebut. Mengenai ciri-ciri kaidah kebahasaan, struktur teks eksplanasi, dan PUEBI yang terdapat dalam teks eksplanasi yang telah dipaparkan setiap kelompok. Sintak ke-9 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang kedua, aspek sistem sosial, guru sebagai fasilitator sehingga siswa menjadi aktif berdiskusi secara kelompok dalam mencari informasi. Di sini guru sangat berperan penting bagi berlangsungnya pembelajaran. Yang ketiga, prinsip reaksi. Dalam pembelajaran siswa diberikan contoh untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan mampu mengembangkan menjadi sebuah tulisan. Yang keempat, aspek sistem pendukung. Di sini, sistem pendukung yang digunakan dalam penelitian adalah buku paket bahasa Indonesia kelas 11, modul materi teks eksplanasi, LKPD, kumpulan soal, aplikasi Jumitik, dan PPT. Yang kelima, dampak penyerta. Dampak penyerta ini merupakan suasana belajar penggunaan
media, serta metode dapat memberikan pengaruh dalam proses pembelajaran. Perbandingan rata-rata nilai pretest dan posttest pada setiap uji coba. Terlihat perbedaannya setelah menggunakan metode gabungan, Discover Learning dan strategi REACT, terdapat peningkatan yang signifikan. Terlihat pada tabel uji coba terbatas, uji coba luas sekolah A, uji coba luas sekolah B, dan uji coba produk. Yang selanjutnya, analisis perbandingan menggunakan metode gabungan metode Discovery Learning dan strategi REACT, dan yang menggunakan metode Discovery Learning saja. Terlihat pada tabel bahwa setelah menggunakan metode Discovery Learning dan strategi REACT, nilai siswa semakin meningkat. Adanya perubahan. Serta siswa lebih senang akan gabungan metode pembelajaran Discover Learning dan strategi REACT dibandingkan hanya menggunakan metode Discovery Learning saja. Aktivitas siswa saat proses pembelajaran. Di sini pertama, saya absen kehadiran siswa terlebih dahulu serta memberikan pengarahan mengenai tujuan pembelajaran, apa yang akan dibahas, serta pemberian post pretest. Selanjutnya, terlihat pada gambar bahwa berlangsungnya pemberian materi mengenai teks eksplanasi dan pemberian post-test menggunakan Google Form, serta terakhir merupakan hasil karya dari siswa. Respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan metode Discover Learning dan strategi REACT. Di sini terdiri dari 20 pernyataan, 10 pernyataan positif, dan 10 pernyataan negatif. Terlihat bahwa siswa lebih senang dan suka terhadap gabungan metode Discover Learning dan strategi REACT, sehingga meningkatkan kemampuan peserta didik akan pembelajaran. Simpulan, yang pertama, pengembangan keterampilan menulis teks eksplanasi pada siswa kelas 11 dengan menggunakan metode Discovery Learning dan strategi REACT efektif digunakan. Yang kedua, terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan metode Discovery Learning dan strategi REACT meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menulis teks eksplanasi. Yang ketiga, pada implementasi pembelajaran yang dilaksanakan di semua tahap, hasil dari kegiatan tersebut dapat diperoleh nilai post-test lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pretest, terbukti efektif dan dapat digunakan. Yang terakhir, dari hasil angket yang telah diberikan kepada siswa, siswa memberikan respon yang baik bagi peserta didik dan dapat meningkatkan pengetahuan, kreativitas, motivasi, dan hasil belajar siswa. Cukup sekian pemaparan tesis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.